Bismillah, nada Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Afif Fatahillah habibahullah taala. Ila Ustaz falyatafadhal mashkura. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma bika aslahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khairin. Alhamdulillah. Sauti wadih. Wa anta Ustaz? Sauti wadih. Wadih Ustaz, wadih jidan. Baik. Aina wasalna? Ini Ustaz. طيب ويتميز القسم المكي. نعم. طيب قبل أن نبدأ أريد أن أنبهكم. Sebelum kita mulai, Ana ingin menekankan, ya, mengingatkan kepada antum semua bahwasannya pelajaran kita yang lalu yang berkaitan dengan umumul lafzi, ya, umumul lafzi wa khusus sabab, ini enggak ada kaitannya sama pelajaran, ya, al-am wal khas, ya, atau enggak al-am wat takhsis, ya. Adapun kalau misalnya yang am bisa gak dikhususkan dengan dalil lain yang sifatnya khusus, maka itu pembahasannya beda lagi. Ya, makanya kemarin Ana bilang kalau am dan khas itu ada pelajarannya tersendiri. Am wa takhsis ada pelajaran tersendiri. Adapun ini kaitannya dengan pelajaran sababun nuzul. Ya, jadi konteks keumuman, ya, atau enggak konteks ayat yang umum atau enggak konteks dalil yang umum, ya, maka dijadikan pedoman, ya, atas keumumannya. Artinya bagi siapapun itu yang jatuh ke dalam masalah yang sama atau jatuh ke dalam kejadian yang sama sesuai dengan awal turunnya ayat tersebut atau dalil tersebut. Ya, jadi yang dijadikan pedoman itu, ya, patokan itu keumuman dalil tersebut. Bukan kekhususan dalil itu turun, ya, karena siapa? Enggak, ya. Dan artinya setelah dia maka tidak berlaku. Tidak, ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, itu patokannya. Bukan berarti yang umum ini nggak bisa dikhususin dong? Enggak. Bisa saja, kemungkinan bisa saja dikhususin dengan dalil yang lain. Tapi, ya, kalau misalnya dikhususin karena dikhususin pengamalannya pada orang yang karenanya ayat itu turun, maka tidak bisa. Kalau misalnya seperti itu, maka banyak dalil yang tidak berlaku, yang tidak bisa dipakai lagi sekarang kalau misalnya seperti itu. Tapi tidak demikian. Makanya pembahasan ini kaitannya dengan sababun nuzul, bukan pembahasan taksis, ya, pembahasan pengkhususan.
Pengkhususan dalil dengan dalil yang lain. Pengkhususan dalil yang umum dengan dalil yang khusus tidak. Ya, bukan pembahasan itu. Baik. Dan jangan dicampur adukan. Baik, nuasil ma tabaqa min darsina wa huwa qaulul muallif hafizahullah ta'ala wa yatamayyazul qismul makki. Naam, tafadhal. Man sayaqra? Tafadhali Ummu Fatimah Az-Zahra min Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatamayyazul qismil makiyyi anil madani min haitsul uslubi wal mawdu'i. Amma min haitsul uslubi fahuwa al-ghalibu fil makiyyi quwwatul uslubi wa shiddatil khitabi li'anna ghalibal mukhatabin mu'ridun mustakbirun wa la yaliqu bihim illa dhalik. Iqra surati al-muddathir suratai al-muddathir wal qamar. Ammal madani fal ghalibu fi uslubihi lin wasuhulatil khitabi li'anna ghalibal mukhatabin muqabbiluna wa munqadun. Iqra suratul Maidah. Naam. Padahal kepada Ummu Neni diganti Ummu Neni Robiani min Bekasi. Tafadhali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Al-ghalibi fil maki qasharil ayati. Dhaif jiddan. Ya. Suaranya kecil banget. Oh. Suaranya kecil. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Oh, ya. Waalaikumsalam. Amal madani fal ghalibi fil uslubihi Fal ghalibu fi uslubihi. Fal ghalibu fi uslubihi lin. Yang ini udah ya? Yang ini udah. Yang al-ghalibu fil maki qasyarul ayati wa qautul muhajata. Ya Ustaz? Nah, qisarul ayat. Qisarul ayat wa qautul muhajata li'anna waqutul muhajata li'anna ghalibul mukhatabin. Li'anna ghalibal mukhatabin ma'ana duna masyaquna fahu bima taqtidihi khalihum. Iqra surat tur. Amal madani fali ghalibi fihi tawilil ayah wa dzakarul ahkamu marsilatu biduni mukhajatun li'anna qalahum taqtidi dzalika. Iqra ayatud dini fi suratil Baqarah. Barakallahu. Jazakallahu khair. Hasbuk. Tafadhal Todi Aulia. Linashra awalan. Oh, Barakallahu fik. Ya betul.
طيب ثم قال المصنف حفظه الله تعالى ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. Dan ayat-ayat atau wahyu yang sifatnya makki itu memiliki karakteristik khusus ya dibandingkan madani dari sisi uslub dan maudhu. Ya, dari sisi uslub ya atau enggak corak konteksnya ya atau enggak retorikanya dan lain sebagainya dan maudhu ya dan tema. Amma min haitsul uslub ya adapun dari sisi uslub ya uslub bicara atau retorika dan cara penyampaian ya atau bahasa penyampaian, maka al-ghalibu fil makki quwwatul uslub. Ya, maka al-ghalib ya kebanyakan pada surat al-makki itu, pada surat yang makkiyah itu apa? Lebih kuat uslubnya. Lebih kuat bahasanya. Ya, lebih kuat bahasanya, lebih kuat bahasa penyampaiannya. Wa syiddatul khitab dan bahasanya lebih keras ya dan bahasanya lebih keras, bahasa penyampaiannya lebih keras. Li'anna ghalibal mukhatabina mu'riduna mustakbirun. Karena kebanyakan mukhatab, kebanyakan lawan bicaranya pada saat di Mekah ya, mu'riduna mustakbirun. Mereka apa? Kebanyakannya berpaling. Ya, bahkan menentang wa mustakbirun dan mereka angkuh dengan ayat-ayat Allah, angkuh dengan agama Islam. Ya, makanya uslubnya keras, ya. Ya, agar apa? Agar bisa menghancurkan hati-hati keras mereka. Ya, agar bisa menembus hati-hati keras mereka. Wala yaliqu bihim illa dzalik. Dan tidak ada penyampaian yang lebih pantas ya bagi mereka melainkan bahasa-bahasa yang demikian, ya, yang kuat, ya, agar bisa menembus hati-hati keras mereka. Ya, sebagaimana Allah bahasa Allah atau enggak uslub yang Allah gunakan, ya, bahasa penyampaian yang Allah gunakan pada surat Al-Muddatsir dan Al-Qamar yang uslubnya itu kuat. Ya. Baik. Amal madani fal ghalibu fi uslubihi al-lin. Adapun madani ya, ayat-ayat atau enggak wahyu yang sifatnya madani fal ghalibu fi uslubihi al-lin ya, kebanyakannya uslub yang dipakai, bahasa penyampaian yang dipakai ya, itu apa? Lembut-lembut. Kebanyakannya lembut-lembut. Wa suhulatul khitab. Dan khitabnya ya itu apa? Mudah ya. Khitabnya mudah. Lianna ghalibal mukhatabina muqbiluna munqadun. Karena kebanyakan mukhatab ya, karena kebanyakan lawan bicaranya ya di Madinah yaitu kaum muhajirin dan ansor, kebanyakannya mereka apa? Muqbiluna munqadun. Mereka apa? Menerima dan antusias dengan apa? Dengan wahyu dari Rasulullah SAW ya yang diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Wa munqadun itu apa? Munqadun itu taat ya, nerima ya dalil-dalil tersebut. Iqra surat al-Maidah, Iqra surat al-Maidah sebagaimana yang Allah gunakan uslub tersebut dalam surat Al-Maidah ya. Jadi itu ya, diantaranya adalah uslubnya ya, yaitu apa? Uslub yang dipakai di surat Makki itu apa? Uslubnya kuat, bahasanya apa? Bahasanya keras ya, agak keras ya, kalau dibandingkan dengan apa? Kalau dibandingkan dengan Madani ya, lebih keras kalau dibandingkan dengan Madani. Bukan berarti bahasa Al-Quran keras dan kita harus apa? Dakwah juga harus keras. Enggak kayak gitu. Yang maksudnya dibandingkan dengan Madani yang lembut-lembut. Ya, kebanyakannya
bahasa penyampaiannya itu bahasa yang lembut. Ya, kenapa? Karena hati-hati kaum mukminin, yaitu dari kalangan Ansor dan Muhajirin di Madinah, itu apa? Itu mereka sendiri sudah menerima ya dakwanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bahkan mungkin bisa dikatakan mayoritas mereka adalah menunggu ayat ayat yang akan datang lagi, ya, kedatangan ayat. Mereka menunggu dan antusias dengan kedatangan ayat, ya, yang diturunkan oleh Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda sama penduduk Mekah yang mereka kebanyakannya mayoritasnya mereka mu'ridun, ya, merekanya itu berpaling, ya, dan mereka bahkan menentang dan mereka bahkan sombong dan angkuh dengan ayat-ayat Allah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi butuh bahasa-bahasa yang keras, ya, untuk membatalkan hujah-hujah mereka, ya, untuk untuk menghancurkan kerasnya hati mereka agar syariat Islam tembus, ya, masuk ke dalam hati-hati keras mereka. Seperti itu. Ya. Al-ghalibu fil makki, ya, dan yang kedua, ya, al-ghalibu fil makki qisarul ayat, dan kebanyakan atau mayoritas, ya, surat-surat, ya, surat-surat yang makkiyah itu ayat-ayatnya itu pendek-pendek, ya, ayat-ayatnya pendek-pendek sebagaimana yang kita ketahui di juz 30, ya, kebanyakannya juz 30 ayat-ayatnya adalah ayat-ayat makkiyah, ya, dan itu pendek-pendek ayatnya. Wa quwwatul muhajah, tapi hujahnya itu kuat, ya, hujahnya kuat dan terang-terangan, ya, jelas, ya, hujahnya kuat dan terang-terangan dan lagi jelas, ya, maksudnya demikian. Di anna ghalibal mukhatabina mu'aniduna musyaqun, ya, mu'aniduna musyaqun, karena kebanyakan mukhatabnya, ya, kebanyakan lawan bicaranya di Makkah itu mereka orang-orang yang keras kepala, ya, orang-orang yang keras kepala, musyaqun, dan menantang, yang menantang dakwah Islam ini, ya, menantang ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Fakhutibu bima taqtadihi halatuhum, ya, bima taqtadihi halatuhum, ya, maka, ya, layak mereka maka layak mereka bagi mereka menggunakan bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa yang kuat uslubnya, ya, karena karena keadaan mereka yang seperti itu, ya, karena tuntutan keadaan mereka, ya, yang mereka kebanyakan mu'anidun, yang mereka keras kepala dan bahkan sampai menentang Rasulullah SAW, menentang ayat-ayat Allah, ya, maka mereka pantas, ya, digunakan kepada mereka bahasa-bahasa yang kuat, yang agak keras, ya, dan lain sebagainya, yang semisal. Ya, Iqra surat At-Tur, yang sebagaimana yang Allah gunakan dalam surat At-Tur, yang makna-maknanya itu sangat kuat, ya, dan hujahnya sangat kuat. Amal madani fal ghalibu fihi tulul ayat. Adapun madani, ya, kalau tadi makki itu kebanyakannya suratnya pendek, ayatnya pendek-pendek, ya, ayat-ayatnya pendek-pendek. Adapun madani, maka kebanyakannya ayatnya itu panjang-panjang, ya, dan juga fal ghalibu fihi dzikrul ahkam, dan kebanyakan juga yang menyebutkan tentang hukum-hukum. Adapun di Makkah, ya, ayat-ayat yang sifatnya makki, ya, maka sangat jarang penyebutan atau enggak penjelasan tentang hukum-hukum, ya, syariat Islam, ya, karena terfokusnya, ya, pada pembahasan akidah, tauhid, ya, pengesaan Allah dan lain sebagainya, ya, takrir biwujudillah dan lain sebagainya.
Diqra'akan. Ya, murassalatan biduni muhajah. Ya, murassalatan maksudnya ya disebutin kayak gitu aja, ya, tanpa apa? Tanpa adanya apa? Adanya seperti dialog-dialog. Ya, jadi disebutin kayak gitu aja. Ya. Disebutin begitu saja tanpa apa? Tanpa ada dialog pertentangan sebagaimana yang ada pada surat-surat yang makkiyah, ayat-ayat yang makkiyah. Ya. Karena apa? Karena dengan penyebutan seperti itu, ya, yang dari awal sampai akhir penyebutan hukum-hukum, ya, atau ayat yang berkaitan dengan hukum, ya, mereka apa? Mereka sudah sudah bisa dipastikan mereka apa? Mereka kebanyakannya pada penduduk Madinah, ya, di Madinah mereka pada umumnya mudah menerima. Akhirnya apa? Akhirnya ayatnya yang mudah-mudah, ya. Penyampaian ayatnya yang mudah-mudah, ya, penyampaian hukumnya yang mudah-mudah tanpa apa? Tanpa ada khitab pertentangan di dalam ayat tersebut. Biduni muhajah. Lianna halahum taqtadi dzalik. Karena keadaan mereka itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan atau enggak layak, ya, karena keadaan mereka itu mudah menerima ayat-ayat Allah, ya, dari Rasulnya, itu keadaan mereka yang demikian itu apa? Layak untuk mendapatkan khitab yang seperti itu, ya, mendapatkan khitab yang seperti itu. Ya, dan mereka karena mereka mudah menerima kebaikan, menerima ayat dari Allah, ya, akhirnya apa? Ayatnya pun mudah, ya. Bahasa yang disampaikan pada ayat tersebut itu mudah, ya. Karena apa? Karena kebanyakan mereka mudah menerima syariat, ya, sudah mudah menerima syariat, ya, hati mereka sudah apa? Sudah siap menerima syariat, ya, sebagaimana yang Allah gunakan, ya, pada ayatul dain fi suratul Baqarah, ya, pada ayatul dain fi suratul Baqarah yang apa? Yang satu ayat itu satu halaman maksudnya. Baik, arju an yakuna wadihan. Baik, tafadhali. Tafadhal. Istamir. Tafadhal Todi Aulia. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-ba' wa amma min haitsul mawdu'i fahuwa awalan al-ghalibu fil maki'i takrilu tauhidi wal aqidati as-salimati khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyati wal imani bil ba'thi ya annal ghalibal mukhatabina yunkiruna dhalika. Amal madaniyu fal ghalibu fihi tafsilul ibadati wal muamalati li adal mukhatabina qad taqarrara fi nufusihim at-tauhidu wal aqidatu as-salimatu fahum fi hajatun li tafsilil ibadati wal muamalati. Thaniyan al-ifadatu fi dzikril jihadi wa ahkamihi wal munafiqina wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hali. Dalika haitsu syur'il jihadi wa zaharan nifaq. Dalika haitsu syur'al jihadu. Naam. Wa zaharan nifaqu bi khilafil qismil makiyyi. Qawaidu ma'rifatil madani wal makiyyi. Nasyara jazakumullahu khairan. Wa amma min haitsul mawdu' fa huwa, adapun dari sisi, ya, perbedaan Makki dan Madani dari sisi apa? Temanya, dari sisi tema yang dibawakan, maka al-ghalibu fil Makki taqrirut tauhid wal aqidati salimah, ya. Kebanyakan tema yang diangkat atau dibahas dalam surat yang Makkiyah itu apa? Membahas tentang takrir, ya, apa? Takrirut tauhid wal aqidati salimah. Membahas atau enggak mengangkat tentang apa? Tentang kebenaran, ya, at-tauhid. Tentang apa? Tentang pembahasan
ya tentang pembahasan tauhid dan akidah as-salimah, akidah yang benar, ya, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyyati wal iman bil ba'ats. Khususan, terlebih khusus, ya, terlebih khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah wal iman bil ba'ats, dan iman kepada hari kebangkitan. Lianna ghalibal mukhatabin yunkiruna dzalik. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan dari mukhatabin, kebanyakan dari lawan bicara, ya, yang ada di Mekah, mereka apa? Mereka mengingkari semua itu, mengingkari tauhid, mengingkari akidah yang salimah, ya, akidah yang benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, makanya apa? Makanya ya mereka apa? Mereka disibukkan sama apa? Sama ayat-ayat tauhid dan akidah, agar selalu mengingatkan mereka akan akidah yang benar dan tauhid yang benar. Dan ini juga faedah bagi kita, ya, bukti bahwasannya inti dakwah, ya, para nabi dan rasul adalah apa? Tauhid. Bahkan apa? Yang sangat ditekankan dari dakwah tauhidnya adalah apa? Adalah tauhid uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah, sebagaimana yang bisa kita lihat dari ayat-ayat Makki yang diantaranya adalah juz 30. Di situ apa? Banyak membahas tentang tauhid uluhiyah, dan inti tauhid, ya, dan bisa dikatakan puncaknya tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya, puncaknya tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya. Kalau misalnya bukan tauhid uluhiyah, maka apa? Maka pada hakikatnya kebanyakan dari penduduk Mekah itu mereka meyakini bahwasannya yang menciptakan mereka adalah Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya. Kalau misalnya mereka ditanyakan, itu apa, penduduk Mekah mau ditanyakan, ya, siapa yang apa menciptakan mereka? Mereka pasti apa? Mengatakan bahwasannya yang menciptakan mereka adalah Allah. Ini bukti bahwasannya mereka pada hakikatnya kebanyakannya itu mereka meyakini tentang tauhid rububiyah. Ya. Adapun penekanan dakwah Rasulullah SAW kepada mereka itu adalah tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Jadi penting apa? Penting, ya, bagi dai untuk memperhatikan dakwah tauhid uluhiyah. Jangan melulu tentang tauhid rububiyah. Penting nggak tauhid rububiyah? Penting. Penting nggak tauhid al asmaul sifat? Penting. Tapi apa? Jangan apa menyampingkan atau apa mengakhirkan dakwah tauhid uluhiyah, dan itu apa? Padahal itu intinya, ya, pusatnya, ya, atau enggak puncaknya tauhid yang paling penting. Dan kebanyakan manusia itu jatuh dalam tauhid, ya, dalam masalah tauhid uluhiyah. Amal madani fal ghalibu fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Adapun ayat-ayat yang madani, yang sifatnya madani, kebanyakannya, ya, di dalamnya mengandung apa? Tafsilul ibadat. Ya, tafsil ibadat. Mana tafsil? Ya, pembahasan detail, ya, pembahasan detail-detail tentang ibadah, ya, pembahasan detail-detail tentang ibadah wal muamalat dan muamalat. Lianna al-mukhatabina qad taqarrara fi nufusihim at-tauhid. Karena apa? Karena kebanyakan dari mukhatabnya, atau bisa ya kebanyakan, ya, mayoritasnya, ya, mukhatabinnya di Madinah, ya, di Madinah, mereka apa? Mereka sudah apa? Tertanam di hati-hati mereka tauhid, ya, tauhid kepada Allah dan akidah yang lurus, Fahum fi hajatin li tafsilil ibadati wal muamalat. Dan akhirnya mereka apa? Mereka apa? Butuh, ya, butuh tentang apa? Butuh akan tafsilil ibadat, butuh tentang detail hukum-hukum syariat, ya, detail hukum-hukum syariat, hukum-hukum ibadah dan muamalat, ya, dan yang berkaitan dengan muamalat, ya.
Adapun Makki, karena mereka belum selesai ya dengan dasarnya itu tauhid dan akidah, maka kebanyakan pembahasannya itu apa? Tentang tauhid dan akidah. Ya. Sedangkan yang Madani, ayat-ayat yang Madani, karena ya kebanyakan lawan bicaranya itu mereka hatinya sudah tertanam tauhid dan akidah yang lurus, akhirnya apa? Akhirnya mereka udah siap dengan apa? Dengan dasar risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya pokoknya pokok sudah cukup ya hati mereka tertanam dengan pokok-pokok syariat Islam. Ya, yang akhirnya mereka membutuhkan tambahan yang melengkapi ya pokok-pokok tersebut, yaitu apa? Yaitu yang berkaitan dengan tafsilul ibadat, ya detail tentang hukum-hukum ibadah, ya, dan juga detail tentang hukum-hukum muamalat. Dan ini juga bukti, ya, insya Allah nanti ada fawaidnya. Dan ini juga bukti bahwasannya apa? Bahwasannya syariat itu ya atau enggak risalah Nabi Muhammad SAW itu bisa diterima ya oleh orang Arab khususnya ya, dan selain Arab pada umumnya itu apa? Dengan metode at-tadarruj, ya, dengan metode at-tadarruj yang Allah ajarkan. Apa tadarruj? Tahap demi tahap, ya, bertahap dalam menyampaikan risalah atau syariat. Jangan setiap orang itu langsung diberikan semua syariat Islam, ya mereka tidak akan sanggup. Ya, maka ya sebagai dai kita harus melihat mana yang lebih urgent, ya, dan bisa memahami tentang tentang aulawiyat. Ya, aulawiyat itu apa ya aulawiyat? Aulawiyat. Apa ya bahasa kitanya aulawiyat? Prioritas. Ya. Bisa memahami prioritas yang mesti disampaikan dan yang mesti dipelajari oleh mad'u. Tidak semua langsung disampaikan, akhirnya mereka mumet, ya, dan mereka malah menjauh dari Islam wal'iyadzubillah. Tsaniyan, ya, al-ifadatu fi dzikril jihad. Ya, adapun tema-tema Madani ya kebanyakannya membahas tentang membahas tentang jihad wa ahkamihi, ya, dan hukum-hukum tentang jihad. Wal munafiqina wa ahwalihim, dan juga membahas tentang orang-orang munafik, ya, karena di Makkah tidak ada orang-orang munafik. Ya, mereka terang-terangan, ya, mereka mengingkari dan menentang Nabi Muhammad SAW, mereka terang-terangan. Ya, adapun di Madinah, ya, maka di sana ada orang munafik, ya, di sana ada orang munafik dan mereka menolak Islamnya dan menentang Islamnya secara sembunyi-sembunyi. Maka penting bagi mereka, bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dan kaum mukminin di Madinah untuk untuk memahami bagaimana cara menyikapi orang-orang munafik, bagaimana ciri-ciri mereka dan cara menyikapi orang-orang munafik. Wa ahwalihim, dan bagaimana keadaan mereka, ya, atau enggak bagaimana sih ciri-ciri mereka, ya. Wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hal. Wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hal. Wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hal. Oke. Wa ahwalihim, ya, dan keadaan-keadaan mereka dan sifat-sifat mereka fil qismil madani, ya, di ayat yang sifatnya madani, liqtida'il hal, karena tuntutan, ya, karena tuntutan hal, ya, tuntutan keadaan di Makkah, di Madinah. Dzalika haitsu syuri'al jihad, ya. Dzalika haitsu syuri'al jihad wa dhahara an-nifaqu bi khilafil qismil makki, ya, yaitu yaitu karena
yaitu karena di dalamnya ya di dalam ayat-ayatnya, di dalam ayat-ayat yang madani itu apa? Di situ apa? Ada pensyariatan jihad ya, dan juga di Madinah sendiri ya baru dimulai tentang syariat jihad. Adapun di Mekah belum ada syariat jihad. Wa dhahara nifaqu bi khilafil qismil makki. Ya, dan di Mekah juga ya mulai apa? Mulai nampak kemunafikan. Adapun kaum muslimin atau enggak orang yang masuk Islam pada saat di Makkah, ya maka mereka apa? Mereka tulus menerima Islam, tulus, ya, dan mereka menerima Islam secara sempurna, tidak seperti orang munafik. Bi khilafil qismil madani, ya, tidak seperti qismul madani, tidak seperti ayat-ayat yang sifatnya tidak seperti ayat-ayat yang sifatnya makki. Baik, wasil. Lanjut. Tafadhol Aldi Andri. Au tafadholi Ummu Nur Hasanah. Tafadholi Ummu. Baik. Bismillah. Fawaidu ma'rifatil madani wal maki. Ma'rifatul maki wal madani nau'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmati. Wadhalika li'anna fiha fawaidu minha. Awalan, zuhuru balaghatil Qur'ani. Zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la muratibiha. Maratibiha. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtabihi haluhum min quwwatin wa syiddatin aulinin wa suhulatin. Tanian zuhuru hikmatit tasyri'i fi asma goyatihi haitsu yatadarraju syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadihi halil mukhatabina wasti'dadihim lil qabuli wat tanfidi. Salisan tarbiyatud du'ati ila Allah ta'ala wa tawjihihim ila apa Ustaz? Apa? Naam, wa tawjihuhum ila an yattabi'u ma salakahul Qur'anu fil uslu salakahul Qur'anu fil uslubi wal maudu'i min haitsul mukhatabina bihaitsu yabda'u bil ahammi wa tasta'milu asyiddatu fi mawdi'iha wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha wasuhulati fi mawdi'iha wasuhulatu fi mawdi'iha. Nah, diganti. Tafadhol Umulis. Tafadholi Umulis. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Rabian. Tamizun nasikhu minal nasikhi minal munasuhi Fima lawa waroddat ayatina makiyah
ayatani ayatani makkiyah wa madaniyah. Yatahaqqaqu fima syurutun nasihu. Fa innal madin. Ustaz. Rasili. Fa innal madinatu nasihatu lil makkiyah. Lita akhiril madaniyati anha. Madinati anha. Baik, jazakillah khairan. Nuwassalamualaikum. Wa iya. Baik, fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Ya. Pengetahuan atau enggak ilmu tentang makki dan madani adalah apa? Adalah bagian dari apa? Dari macam-macam ilmu ya tentang ulumul Quran, tentang Al-Quran al-muhimmah yang penting dipelajari. Wadzalika li'anna fiha fawaida minha, karena di dalamnya banyak faedah di antaranya zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha, ya. Jelasnya atau enggak nampaknya bagi orang yang mempelajari ya apa balaghatul Quran, retorika Al-Quran yang apa fi a'la maratibiha, ya, fi a'la maratibiha, yang sangat apa, yang sangat tinggi ya, yang sangat tinggi derajatnya, yang sangat tinggi apa derajat retorika apa, retorika yang dipakai oleh Al-Quran ya, yang dipakai oleh Al-Quran. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum, ya. Karena apa? Karena Al-Quran berbicara ya, sesuai dengan apa? Sesuai berbicara dengan kaum itu sesuai apa? Sesuai keadaan mereka ya, sesuai dengan tuntutan keadaan mereka. Keadaan penduduk Mekah seperti ini, keadaan penduduk Madinah seperti ini. Maka yang pantas untuk apa? Untuk digunakan oleh orang apa kepada orang-orang Mekah bahasanya yang seperti ini, yang keras. Ya. Ada yang keras dan lebih gamblang ya. Adapun apa? Adapun penduduk Madinah karena hati mereka yang sudah menerima Islam ya dengan tulus ya, akhirnya apa? Bahasanya lebih dipermudah, lebih dipermudah. Dan ini apa? Bentuk apa? Bentuk kualitasnya, kualitas retorika Quran yang sangat apa? Yang sangat tinggi ya, yang sangat tinggi. Min quwwatin wa syiddatin, dari kuatnya dan apa kerasnya ya, aulinin wa suhulatin, atau lembutnya dan apa mudahnya ya, mudah penyampaiannya. Dan ini apa, dan ini faidah juga buat kita kalau apa, kalau kita menyampaikan kebenaran ya, kita menyampaikan kebenaran itu harus apa, harus disesuaikan bahasanya ya. Tidak semua yang benar itu ya, tidak semua yang benar atau tidak semua yang kita ketahui itu layak untuk disampaikan ya. Tidak semua yang apa yang benar dan yang kita ketahui itu layak disampaikan, tidak ya. Dan juga apa, harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baik. Enggak semua yang kita terima dari guru kita itu bahasanya langsung apa di copy paste ke mad'u kita. Ya, karena apa? Karena khitab guru-guru kita adalah apa? Kita, orang-orang seperti kita yang sudah apa? Yang sudah menerima kebenaran, yang mudah menerima kebenaran. Tidak bisa apa? Menggunakan khitab yang sama kepada orang yang baru kenal Islam, yang baru mulai mendalami Islam, atau mungkin yang belum pernah ya mempelajari tentang Islam. Nggak bisa, tidak bisa disamakan ya, kerasnya, tegasnya ya, nggak bisa ya, tidak bisa disamakan. Taib, tsaniyan zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatihi ya, haitsu tadarraja syai'an fa syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadihi
halatul mukhatabina wasti'daduhum lil qabuli wat tanfir. Yaitu apa? Zuhuru hikmat. Dengan apa? Dengan kita mempelajari maka ayat yang makki dan madani, yang mempelajari tentang makki dan madani, ya nampak bagi kita apa? Hikmah, ya. Hikmah pensyariatan ini yang apa? Yang sangat tinggi hikmahnya, yang sangat besar hikmahnya, ya. Haitsu tadarraja. Karena apa? Karena ternyata apa? Ternyata pensyariatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu apa? Ya tadarraj. Itu apa? Bertahap. Ya, bertahap sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung jumlatan, ya, sekaligus tidak. Ya, melainkan apa? Sedikit demi sedikit bihasabil ahammi alama taqtadihil halul mukhatabin. Alama taqtadihi halul mukhatabin. Ya, sesuai dengan apa? Yang paling penting bagi sesuai dengan yang paling penting bihasabi, ya, sesuai dengan yang paling penting pada apa? Pada keadaannya, ya, pada keadaan mukhatabin, pada keadaan lawan bicaranya. Wasti'adaduhum lil qabuli wa tanfir, dan kesiapan mereka untuk apa? Menerima syariat dan mengamalkan atau mempraktekkan syariat. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan kita mempelajari makki ya dan madani, kita apa? Melihat hikmah yang sangat besar, hikmah pensyariatan ini yang sangat besar. Ya, karena apa? Dakwahnya yang sangat bijaknya syariat ini, ya. Karena syariat ini turun dengan apa? Dengan bertahap, ya, sedikit demi sedikit, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan lawan bicaranya, ya, sesuai dengan keadaan mukallafinya, ya, dan apa? Dan sesuai dengan kesiapan, ya, kesiapan hati mereka untuk menerima dakwah ini, untuk menerima syariat ini dan mengamalkannya. Dan ini juga apa? Memang apa? Dan ini juga tergambar, dan ini juga tergambar dari apa? Dari tarbiyahnya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yang pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz, ya, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah, ya, tauhidullah dalam satu lafaz tauhidullah atau ila ayyuhidullah atau enggak ila apa? An la ilaha illallah, ya. Hendaknya, ya, yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah apa? Adalah tauhid dulu, ya, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tauhid uluhiyah dulu. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'murhum lis-shalah, ya, fa'murhum lis-shalah, ya, atau enggak dalam apa lafaz lain fa'akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat, ya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka, yang mewajibkan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu, ya, di malamnya dan siangnya, ya, kemudian zakat dan lain sebagainya, ya, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya, itu membuktikan bahwasannya syariat Islam itu apa? Sangat memperhatikan tentang tadarruj, ya, sangat memperhatikan kesiapan hati mukallafnya, ya, sangat memperhatikan persiapan hati mukallaf dan mukhatabnya, ya. Dan ini apa? Dan ini sangat bijak banget, sangat bijak sekali, ya. Dan kita sebagai dai juga harus seperti itu. Harus memperhatikan, pertama memperhatikan seperti apa sih mad'u kita, ya, seperti apa mad'u kita, dan bagaimana keadaan mereka, ya, kesiapan hati mereka, apakah siap kalau misalnya Anda sampaikan ini syariat ini, ya, atau belum siap, atau ada lagi yang lebih penting yang harus Anda kedepankan untuk disampaikan daripada Anda menyampaikan yang ini yang sepertinya berat bagi dia, ya. Dai itu harus paham masalah ini, ya, dan ini, ya,
pelajaran ini sangat jelas ya bisa kita dapatkan dari apa? Dari kita mempelajari Makki ya tentang Makki dan Madani. Ya, kita bisa lihat bahwasanya Allah ya, di awal turunnya Quran ya Allah apa mempersiapkan hati dulu, mempersiapkan hati orang-orang yang akan menerima syariat ini dengan apa? Dengan mereka bertauhid kepada Allah, apa? Tulus mereka masuk Islam kepada Allah dan juga apa? Sampai akhirnya hati mereka terbentuk, hati mereka sudah menerima Islam ya. Sisanya apa? Sisanya nanti syariat akan apa? Akan masuk dengan mudah. Syariat akan masuk dengan mudah. Tapi kalau misalnya udah dibebani ini ya, udah dibebani hukum ini dan lain sebagainya ya, tapi ternyata hatinya, wadahnya untuk menerima ini semua belum siap, ya maka akan apa? Maka akan berantakan ya. Dan ini ya sangat nampak dalam pelajaran dalam pelajaran Makki dan Madani ya, dalam ketika kita mempelajari tentang Makki dan Madani. Salisan tarbiyatud du'at ya inallah. Yaitu apa? Tarbiyah bagi apa? Bagi du'at inallah, bagi para dai. Ya. Di antara hikmah dan faidah mempelajari Makki dan Madani itu apa? Di dalamnya ada tarbiyah juga bagi apa? Bagi du'at, bagi orang yang ingin menjadi dai ya. Dan pada hakikatnya kita semua dai ya, dai kepada mad'u ya, mad'u di sekeliling kita ya, kepada orang-orang di sekeliling kita ya. Kita pada hakikatnya adalah dai ya pada apa? Bagi orang-orang di sekeliling kita ya. Dan dengan kita mempelajari apa? Mempelajari Makki dan Madani ya, di dalamnya ada tarbiyah juga buat apa? Para dai, untuk kita semua. Da'i ilallah wa tawjihum ila ayat ba'u atau ila ayat tabi'u masalah kahul Quran ya. Ya, dan apa? Dan arahan agar kita semua sebagai dai itu mengikuti apa? Mengikuti metode ya, metode dakwahnya Al-Qur'an. Untuk kita mempelajari dan mengikuti metode dakwahnya Al-Qur'an. Bagaimana? Ya, Al-Qur'an mencontohkan kita berdakwah tuh dari apa? Minal aham fal aham ya, dari yang terpenting dulu ya. Baru setelahnya yang derajatnya yang derajat pentingnya itu setelah yang pertama. Habis itu yang ketiga dan yang terakhir, seperti itu. Ya. Dan kita apa? Dan kita sudah mengetahui bahwasannya ilmu itu menuntut apa? Menuntut amal. Ya. Ketika kita mempelajari tentang ini, tentang apa? Tentang metode Al-Qur'an dalam berdakwah, sudah selayaknya kita mengikuti metode Al-Qur'an ya dalam berdakwah. Ya. Al-Qur'an mencontohkan agar kita memilah bahasa, ya, memilah bahasa, ya. Kepada orang yang mereka berpendidikan tinggi, bahasanya beda dengan orang yang pendidikannya rendah, ya. Orang biasa bahasanya harus dibedakan dengan orang yang sudah yang sudah mulai belajar Islam, ya, udah mulai ngaji. Dan orang yang mulai ngaji bahasanya harus beda dengan orang yang sudah lama ngaji dan lain sebagainya. Ya, begitu juga kepada orang umum, ya, bahasanya harus beda, ya, harus dibedakan ya dengan apa? Dengan bahasa kepada orang tua misalnya, atau sebaliknya, ya. Fil uslubi wal maudu, dalam apa? Cara penyampaian dan apa? Tema pembahasan. Ya, harus diperhatikan baik-baik. Dan kita harus apa? Mengikuti Al-Qur'an dalam metode ini. Min haitsu al-mukhatabin, ya, dari sisi mukhatabnya, lawan bicaranya atau mad'unya, bi haitsu yabda'u bil ahami fal aham, ya, yaitu dengan memulai dari yang apa? Dari yang penting sampai apa? Sampai yang setelahnya, ya, yang derajat kepentingan apa? Pentingnya itu apa? Urgensinya beda dengan yang awal, ya. Lebih rendah daripada yang awal. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha. Dan apa? Menggunakan apa? Syiddah, ketegasan atau keras, ya. Terkadang juga butuh apa? Butuh keras, tapi apa? Tapi harus apa? Harus kepada orang-orang yang kira-kira siap, ya, yang kira-kira siap, atau enggak tegas, ya.
kapan kita harus tegas, kapan kita harus bermudah-mudahan, ya. Atau misalnya bahasa lainnya mungkin tarik ulur ya, tarik ulur, ya. Kapan? Ya, kita harus apa? Kita harus memahami, ya. Dan harus disesuaikan dengan tempatnya, ya. Atau enggak kita harus sesuaikan dengan orang-orangnya, ya. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha wasuhulatu fi mawdi'iha. Dan ya, kemudahan atau enggak tadi yang ana takbirkan, yang ana ibarahkan dengan tarik ulur, ya. Itu apa? Di tempatnya. Ya. Enggak mesti enggak mesti semua itu bermudah-mudah, ya. Enggak mesti semua itu ditarik ulur, ya. Jangan, kalau misalnya semuanya ditarik ulur, akhirnya apa? Akhirnya nanti mad'u kita bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat. Ya, tapi kalau misalnya kita melihat mereka kayaknya mudah ya menerimanya, dan dengan dakwah kita yang langsung ke sana, yang langsung to the point itu mereka akan menerima, ya kita harus langsung to the point, ya, ke intinya. Adapun kalau misalnya tidak bisa langsung ke situ dan sensitif, ya, seperti kesyirikan, tatayur dan khurafat misalnya, sepertinya sensitif, kita harus menggunakan muqaddimah dulu untuk sampai ke pembahasan inti, seperti itu, ya, untuk sampai ke pembahasan inti. Ya, ingat ya, dalam dakwah itu patokan kita istimrarud dakwah. Patokan kita, ya, harus kita prioritaskan istimrarud dakwah. Kesinambungan dakwah kita di tempat itu atau enggak kepada orang itu, ya. Bukan bukan dakwah kita, patokan kita dakwah kita harus langsung diterima, enggak, ya. Apalagi kalau misalnya kita akan menetap bersama mereka dalam waktu yang lama, ya. Jadi intinya intinya kita beri patokan pada dakwah kita, ya, kesinambungan, ya, dakwah kita atau enggak istimroriyah, ya, dakwah kita di tempat itu atau bersama dia, itu patokan kita. Jadi nggak mesti semuanya, ya, harus diterima dakwahnya, enggak, ya, enggak boleh seperti itu. Kalau misalnya patokannya seperti itu, ya, malah jadi mental, ya. Bukan kita yang bisa dakwahin mereka dalam waktu yang lama, melainkan kitanya langsung diusir, dan itu pasti bukan bijak, bukan hikmah, ya. Baik. Dan dengan mempelajari Makki dan Madani, ya, kita bisa bisa membedakan tamyizun nasikh minal mansukh. Kita bisa membedakan mana ayat yang sifatnya dia itu nasikh, ya, menasikh tidak bisa dikatakan menghapus juga, ya. Tidak bisa dikatakan menghapus 100%. Menasikh itu mengganti, ya, atau ya intinya seperti itu, ya, mengganti. Tamyizun nasikh minal mansukh. Kita dengan mempelajari Madani Makki wal Madani, kita bisa mengetahui nasikh dan mansukhnya. Insyaallah, ya, nasikh dan mansukh di pelajarannya. Fima law waradat ayatani makkiyatan wa madaniyatan, ya. Itu ketika ada ayat yang Makki dan Madani, ya, yatahaqqaqu fihi ma syurutun nasakh, ya. Di dalamnya, ya, terpenuhi syurutun nasakh, ya. Di dalam keduanya itu mengandung makna, ya, syurutun nasakh, ya. Syarat-syarat pemansuhan ayat. Fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyah. Maka kalau misalnya kita melihat ada dua ayat yang mesti salah satunya atau keduanya itu mengandung pemansuhan, ya, maka kita lihat, ya, mana yang Madani, mana yang Makki. Dari kita mengetahui mana yang Madani dan Makki, kita bisa menentukan bahwasanya yang Madani itu pasti yang nasikh, ya. Adapun yang Makkiyah pasti yang mansukh. Dasikhatun lil Makkiyah li ta'akhuril madaniyah anha. Karena Karena ayat Madaniyah yang sifatnya Madaniyah itu pasti, ya, turunnya belakangan, dan nggak mungkin yang depan itu memansukh, ya, yang
yang pertama kali datang itu memansuh yang terakhir datang. Nggak mungkin. Pasti apa? Pasti yang terakhir datang memansuh yang pertama kali datang. Wallahu a'lam. Ana rasa segitu dulu. Baik, barakallahu fikum. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ini Ana buka ya, Ustaz ya. Nah, Tafadhol yang ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Ya, tafadholi Ummu Neni. Ini ya. Ustadz, minta tolong dijelaskan, saya tadi kurang mengerti mengenai hitop dan uslub itu maksudnya gimana ya Ustadz? Syukron Ustadz. Apa Ustadz? Mic-nya ketutup Ustadz saat Ana membuka tadi Ustadz. Mic-nya Ustadz ketutup Ustadz. Afwan. Oh, iya, afwan. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ya. Jelas. Pertanyaannya sudah jelas. Saya jelas mengenai hitop dan uslub Ustadz. Syukron Ustadz. Barakallahu fikum. Khitab, ya khitab itu ya kalau misalnya kita sudah paham mukhatab, mana mukhatab? Dhamirun mukhatab. Yang diajak bicara. Ya, dhamir mukhatab itu dhamir yang dipakai untuk apa? Untuk lawan bicara kita seperti anta, anti dan lain sebagainya. Atau enggak orang kedua. Ya. Khitab ya itu intinya apa? Khitab dan atau enggak uslubul khitab itu maksudnya apa? Cara menyampaikan kepada apa? Kepada orang kedua, ya. Kepada mad'u kita atau enggak kepada mukallaf. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Adapun uslub, ya uslub seperti tadi, cara penyampaian, penyampaian dari mutakalim ke mukhatab tadi, ya. Uslub itu cara penyampaian, ya atau enggak bahasanya, ya dari mutakalim, dari orang yang berbicara atau dari orang yang menyampaikan kepada orang yang disampaikan atau kepada lawan bicara. Itu pengertian dari khitab dan uslub. Syukran Ustaz. Ya, jadi khitabul Quran kepada siapa? Khitabul Quran. Ya, khitabul Quran itu kepada manusia secara umum, ya. Khitabul Quran kepada manusia secara umum. Itu yang dimaksud dengan khitab dan uslub. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, hal hunaka soalan akhar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya untuk surat An-Nasr Ustaz. Ada yang mengatakan itu kan surat Al-Makkiyah, ada pula yang mengatakan itu surat Al-Madaniyah. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tersebut Ustaz? Apabila kita ditanya oleh orang lain. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. An-Nasr maksudnya alam nasyurah. Idza ja'a Ustaz, idza ja'a nasrullah. Idza ja'a nasrullah. Baik, kalau misalnya ada pertentangan, ya dan ini udah biasa ya, ada perbedaan para ulama yang ini termasuk ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah itu yang mana ya, maka kita kita ambil yang paling jelas hujjahnya. Dan kita ketika ingin mengetahui konkretnya apakah surat An-Nasr apakah surat An-Nasr itu termasuk Makki atau Madani, ya maka kita harus mempelajarinya. Ya, kita harus mengetahui kapan itu ayat ini turun dan apakah ada asbabun nuzulnya. Ya, kalau misalnya ada berkaitan tentang kejadian apa. Nah, dari situ kita baru mengetahui ya, kejadian ini adanya setelah terjadinya setelah hijrah Rasulullah atau tidak, ya seperti itu. Ya, adapun konkretnya, Anda belum pernah mempelajari secara detail ya.
Ya, jadi mungkin bagi penanya bisa coba memeriksanya ya. Atau enggak biasanya membahas ini yang banyak membahas tentang seperti ini itu apa? Di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani di Fathul Qadir. Ya, coba bisa dicek ya, di situ. Barakallahu fikum. Barakallahu syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya. Jadi harus melihat hujahnya masing-masing hujahnya lebih kuat yang mana. Baik. Tapi Ustadz, seandainya kita menilik dari penjelasan Ustadz pekan-pekan kemarin, bahwasanya surat Makkiyah itu kan yang diturunkan surat Makkiyah itu yang sebelum hijrah Ustadz ya. Nah, sedangkan surat An-Nasr itu kan diturunkan setelah hijrah Ustadz. Pada saat Haji Wada Ustadz. Nah, dari situ apa? Dari situ kita apa? Kita tahu bahwasannya yang lebih kuat mana? Pendapat yang mana? Pendapat yang bahwasanya surat Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah. Ya. Surat An-Nasr itu ya diturunkan setelah hijrah. Itu, ya, diturunkan setelah hijrah. Karena maksud Nasr di sini adalah apa? Ulama banyak pendapat tentang An-Nasr ini. Di antara Nasr di sini maksudnya Fathul Makkah ya. Ada yang juga apa menafsirkan intisyarul Islam ya, intisyarul Islam dan lain sebagainya. Dan itu ya Allah alam itu kayaknya lebih tepat ya kepada apa? Kepada bukti bahwasannya surat An-Nasr itu adalah ayat Madaniyah ya, surat Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan kamu melihat dan menyaksikannya sendiri bahwasanya apa? Manusia apa berbondong-bondong masuk Islam ya. Apakah kejadian itu pernah kita dengar atau pernah kita baca dalam sirah itu terjadi di Makkah? Belum Ustaz. Maksudnya sebelum hijrah? Belum Mbak Ustaz. Belum ya, pernah terjadi. Ya Allah alam. Jadi setelah kita sudah mempelajari dan memang membaca kedua hujjah ya dan untuk saat ini ya kita melihat bahwasanya dari kandungan maknanya pun lebih condong ke Madaniyah bukan ke Makkiyah. Walaupun mungkin surat itu turun di mana di Makkah ketika Rasulullah SAW Hajjatul Wada. Tapi patokan kita ya kita sudah sepakat dengan perkataan jumhur bahwasannya yang dimaksud Makkiyah dan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah atau sebelum hijrah ya, turun setelah hijrah kalau itu Madaniyah, dan Makkiyah kalau turun setelah hijrah ya, walaupun tempatnya di Makkah. Memang ya mungkin yang mengatakan ayat itu Makkiyah, itu mereka adalah mengikuti para ulama yang mengatakan makna Makkiyah itu yang turun di Mekah. Ya, Makkiyah itu yang turun di Mekah. Wallahu alam. Ya. Jadi kita mengikuti jumhur ya. Kita mengikuti jumhur dalam klasifikasi ini. Wallahu alam bishawab. Dan bisa diterapkan ke ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Adapun perkataan ana perkataan ana tentang juz 30, ana katakan itu mayoritas juz 30 ya itu adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Mayoritasnya. Ada gak yang Madaniyah? Ya tentu ada. Baik, barakallahu fikum. Masih boleh bertanya Ustaz? Nah, tafadhol. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kan dakwah tauhid itu harus didahulukan. Kemudian tadi Ustaz menyampaikan yang harus disampaikan itu yang urgen dulu gitu. Nah, di dalam materi tauhid itu yang paling urgen itu apa Ustaz? Assalamualaikum, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Dalam tauhid ya, pertama kita tentukan kita lihat dulu mad'unya ya, lawan bicara kita itu siapa
Ya, lawan bicara kita itu siapa? Kalau misalnya lawan bicara kita orang ateis, ya percuma kita mendakwakan untuk apa? Menyembah Allah saja. Percuma kalau misalnya mereka nggak paham tentang ya tauhid rububiyah. Jadi apa? Dimulai dari tauhid rububiyah atau lain sebagainya. Kalau misalnya orang Islam, ya orang yang mereka mukmin, ya maka apa? Maka kita mulai dari apa? Bisa kita mulai dari tauhid rububiyah juga bisa, ya. Dan kita jelaskan bahwasannya yang memberikan kita makan ini, yang memberikan kita rezeki ini, gini. Kok kita tidak menyembah Allah saja? Ya, dari situ apa? Dari tauhid rububiyah kita bawa dia ke tauhid uluhiyah. Kita bawa ke tauhid uluhiyah. Kalau misalnya mad'u kita nilai ya mereka sudah bisa ya diajak bicara masalah tauhid uluhiyah, kita pilah-pilah juga. Kita pilah-pilah juga pembahasannya dan bahasa penyampaiannya. Kalau misalnya kita pakai bahasa ini, apakah dia langsung lari atau dia mau apa? Mengolahnya, ya mengolah apa? Dakwah kita atau tidak? Ya, maka kita harus pilah-pilah juga ya dalam tauhid uluhiyah yang ingin kita sampaikan seperti itu. Ya. Tauhid uluhiyah pembahasannya anak pikir ma'ruf ya. Kalau misalnya tauhid uluhiyah pembahasannya ma'ruf itu apa? Menyembah Allah saja ya. Dimulai dari pembahasan menyembah Allah saja ya. Terus kita tarik lagi ke mungkin nggak sih ya kalau misalnya suatu ketika kamu itu menyembah saya ya. Kamu menyembah saya ya pasti dia menjawab tidak mungkin dong ya. Ngapain saya menyembah kamu? Ya, orang kamu sama saya sama-sama ciptaan Allah. Nah, terus kita kita alihkan, kita bawa ke pemikiran dia, ke pola pemikiran dia yang seperti itu, ke bahwasannya kalau misalnya menyembah saya aja tidak pantas, ya karena kita sama-sama makhluk, apalagi menyembah patung, apalagi menyembah pohon dan lain sebagainya, ya. Yang itu Yang itu derajatnya lebih rendah daripada saya yang manusia, ya seperti itu. Dan pokoknya, insya Allah kita itu lebih paham ya atas bahasa yang pantas bagi mad'u kita masing-masing, insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir. Apa dulu terakhir? Ada gak? Baik Ustaz, nahtatim Ustaz. Baik, nahtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Afwan ya kalau misalnya ana kurang maksimal ya. Qadarullah ana sekarang sebenarnya lagi. Tadi ana mau izin ya karena bangun-bangun tadi kepala ana pusing ya. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau dadakan enggak enak. Jadi mohon maaf. Baik, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Iya, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Kalau misalnya nanti tidak ada pertemuan di tanggal 7 ya, berarti Ana mau sampaikan sedikit tentang kisi-kisi. Intinya yang pernah belajar sama Ana sudah tahu ya pola soal Ana. Ya, jadi insya Allah nggak jauh berbeda untuk masalah pola soalnya. Ya, dan pembahasannya itu sampai pembahasan hari ini insya Allah. Ana buat soalnya pembahasannya sampai pembahasan hari ini. Dan mayoritasnya insya Allah bahasa Arab. Ya, jadi harus dipahami intinya paham. Ya, soal anak itu intinya paham. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.